sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu dengan Miss Sari dan Miss mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan yang menjadi kompetensi dasar kita ambil dari 3.1, yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia di dalam berkehidupan bangsa dan negara. Dan kita nanti membahas yaitu konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia. Untuk pemaparan selanjutnya, anak-anak kami nanti bisa memahami melalui PowerPoint berikut ini. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Itulah yang kita bahas pada hari ini, yang lebih nanti kita pahami bagaimana dengan konsep hak atau HAM itu sebenarnya. Pengertian hak asasi manusia itu merupakan anugerah yang diperoleh dari Tuhan kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat dengan universal, dengan tidak membatasi baik umur, ras, agama, jenis kelamin, dan budaya. Kenapa harus ada ini? Ini tujuannya adalah menjamin keberadaan, harkat, dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Hak ini berlaku seumur hidup di dalam suatu pelaksanaan hak asasi manusia. Itulah pengertian dari hak asasi manusia itu sebenarnya. Dan bisa kita sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia diawali dengan penindasan atau perlakuan sewenang-wenang dari pihak penguasa. Menurut para pakar ahli, bahwa HAM di dunia ada beberapa yang disampaikan oleh beberapa piagam yang disampaikan. Pertama, piagam tentang Magna Carta, yang isinya di dalam mengurangi kekerasan raja secara absolut, yaitu rakyat Inggris menuntut kepada raja agar berlaku adil terhadap rakyat. Kemudian ada menurut piagam Petition of Right, isinya di dalam yaitu pajak dan hak istimewa harus dengan izin parlemen. Kemudian menurut ada Habeas Corpus, dia mengatakan di situ bahwa seseorang yang ditahan serta diperiksa dalam waktu 2 hari setelah itu. Itulah pemahamannya. Menurut Bill of Rights, yaitu untuk piagam Bill of Rights, itu dalam pemerintahan William III dari Inggris, dia mengatakan ada hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing. Kemudian ada piagam Declaration of Independence yang isinya di dalam adalah bahwa semua orang yang diciptakan Tuhan sama, itu adalah karunia Tuhan. Itu hak-hak untuk hidup, kemerdekaan, dan mengajar kebahagiaan adalah sama. Kemudian ada piagam mengenai Declaration of Dole, itu isinya di dalam adalah manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Kemudian ada Atlantic Charter, itu adalah menggunakan piagam merupakan kesepakatan antara, yaitu membahas tentang beragama. Kemudian ada tentang piagam Universal Declaration, itu ada di situ deklarasi tentang pernyataan sedunia tentang hak dan hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Jadi piagam ini menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di karunia menjamin dan mengakui hak-hak kemanusiaan yang dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing. Sehingga inilah piagam-piagam yang kita peroleh sehingga kita bisa mendapat adalah hak atau HAM, hak asasi manusia. Di dalam sejarah perkembangan HAM di dunia, itu ada 8 piagam yang kita peroleh, yang isinya adalah untuk membahas tentang kebebasan hak. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Pertama adalah sebelum kemerdekaan, itu mulai dari tahun 1908 sampai dengan 1945. Jadi di situ
susun dengan berbagai periode, yaitu periode pada Budi Utomo yang tahun 1908. Di situ ada hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua adalah Serikat Islam pada tahun 1911, itu ada organisasi memperjuangkan hak penghidupan yang layak. Dan ketiga adalah ada dari Indispatch, itu tahun 1912, itu adalah ada organisasi memperjuangkan kehidupan mendapatkan kemerdekaan perlakuan yang sama. Kemudian ada Penghimpunan Indonesia tahun 1925, yaitu tentang organisasi memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Sedangkan Pendidikan Nasional 1931 itu membahas tentang memperjuangkan nasib sendiri dan untuk mengeluarkan pendapat, hak berserikat, mengeluarkan ide. Kemudian, pada periode sesudah kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, dimulai dari periode 1945 sampai dengan 1950, di situ ada pemikiran tentang HAM itu sebenarnya, yaitu hak untuk merdeka, hak untuk kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Jadi, itulah periode-periode yang mulai dari tahun 1945-1950. Kemudian periode 1950 sampai dengan 1559 itu periode yang sangat terkenal dengan masa pemerintahan parlementer. Kemudian ada tentang muncul suatu politik yang berideologi, kemudian adanya kebebasan pers, kemudian pemilu, kendali dan wacana pemikiran HAM. Kemudian ada periode 1939 sampai 1000. Makna hak asasi manusia menurut John Locke, individu itu makhluk memiliki kontra hidup. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999, seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Menurut Profesor Darji Darmodaharjo, hak dasar dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Itulah menurut John Locke dan Undang-Undang Dasar. Bahkan menurut Profesor Darji Darmojo yang mengatakan bahwa itu hak asasi itu sudah dibawa dari sejak lahir dan dianugerahkan oleh Tuhan. Itulah yang menjadi makna-makna hak asasi manusia di dalam pakar-pakar yang menyampaikan bahwa itu adalah hak manusia itu adalah sangat penting. Jadi pada pemaparan ini lebih jelas untuk pemahamannya. Macam-macam HAM. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Isinya itu tentang asasi pribadi, yaitu kebebasan bergerak, berpergian, berpindah tempat. Itulah hak asasi pribadi. Kemudian hak asasi politik. Hak asasi politik itu menjadi contohnya hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi itu hak memiliki mencari nafkah, kebebasan memilih pekerjaan. Kemudian hak asasi yaitu hukum, itu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan aturan hukum. Kemudian hak asasi sosial. Hak asasi sosial itu hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perumahan yang layak. Kemudian yang terakhir adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Itu isinya di dalam hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, dan penggeledahan. Itulah demikian sistem untuk macam-macam pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dengan Miss Sari. Bye-bye.